Hello Indonesia, this is your captain speaking. Tahukah kalian di balik gegap gempita Persib Bandung yang akhirnya menapaki tahta tertinggi Liga 1 musim ini, tersimpan kisah kelam yang nyaris tenggelam oleh gemuruh euforia. Sudah menjadi hukum alam, di setiap kemenangan akan ada hati yang terluka. Di balik sorak-sorai yang berpesta, akan ada suara sumbang yang berusaha memecah damai. Itu lumrah, sering terjadi di dunia sepak bola. Tapi ketika rivalitas melampaui batas, ketika fanatisme membutakan hati hingga menyerang ranah pribadi, disitulah garis merah harus ditarik tegas. Video ini bukan untuk memantik api, bukan pula menyiram bara. Ini adalah ajakan untuk merenung, untuk dewasa, untuk belajar menerima bahwa ketika lawan menang, itu bukan karena konspirasi atau pengkhianatan, melainkan karena kerja keras yang layak dihormati. Jangan biarkan fanatisme merampas akal sehat, dan jangan lagi kita mencari kambing hitam hanya karena tak sanggup menerima kenyataan. Adam Alis, salah satu pilar penting Persib Bandung musim ini. Di luar lapangan, Adam kerap kali membawa tawa dan kehangatan. Ia dikenal dengan candaannya, dijuluki Ustadz sekaligus penghibur tim. Namun siapa sangka, di balik wajah yang selalu tersenyum itu, tersembunyi luka yang diam-diam menganga. Serangan demi serangan datang tak hanya dari lawan di lapangan, tapi dari supporter tim rival di jagat maya. Bukan hanya ejekan sepak bola, tapi serangan pribadi, bahkan membawa-bawa tentang ibadah dari seorang Adam. Ini bukan lagi bentuk rivalitas, ini adalah bentuk fanatisme yang sudah kehilangan nurani. Sosok sehangat Adam yang harusnya dirayakan sebagai teladan sportivitas dan kedekatan emosional dengan tim, justru dijadikan sasaran empuk oleh mereka yang tak mampu menerima kenyataan. Pertanyaannya, sampai kapan sepak bola kita akan begini? Sampai kapan tawa harus dibayar dengan luka hanya karena warna jersey yang berbeda? Singkat cerita, di suatu sore yang tampak biasa, justru berubah menjadi awal dari badai. Rahmat Irianto, Ahmad Agung, Edo Febriansyah, dan Adam Alis tengah melakukan siaran langsung di sebuah platform media sosial. Mereka bercanda, tertawa, menikmati waktu luang di tengah padatnya kompetisi. Namun di waktu yang sama, tim rival mereka sedang bertanding melawan Semen Padang dan kalah dengan skor 2-0. Tak ada provokasi, tak ada ujaran kebencian. Hanya canda tawa yang terlontar dari 4 pemain yang sedang menikmati momen santai mereka. Kemudian ada satu momen yang mencuri perhatian. Jam berapa ini Bang Adam? Apaan? Sekarang jam berapa? Jam 20. Jam 2.00 ya? Tahukah kalian, rupanya itu cukup untuk membakar emosi. Tayangan sederhana itu langsung menyulut bara. Oknum supporter tim rival tak terima, mereka menyerbu media sosial, melontarkan hujatan demi hujatan. Dan Adam Alis jadi sasaran utamanya. Bukan hanya dianggap sebagai pemain kacang lupa kulit karena lahir di Jakarta, Adam juga dituduh memprovokasi, padahal tak sepatah kata pun menyebut nama tim rival. Namun yang paling memilukan adalah komentar yang menusuk hingga ke dasar hati. Status aja religi, tapi gak ada respek sama tim lain. Percuma lo ibadah, tapi masih nyinyir. Aneh. Ingat, dunia itu berputar, gak selamanya lo di atas. Kalimat yang seharusnya tak pernah ditulis oleh siapapun yang mengaku supporter bola. Sebuah komentar yang mencampur adukan iman dan fanatisme, yang menghakimi ibadah seseorang hanya karena perbedaan jersey. Ini bukan lagi soal sepak bola. Ini tentang bagaimana kita gagal membedakan fanatisme dengan kebencian, gagal memahami batas antara persaingan dan ranah pribadi termasuk urusan ibadah seseorang. Jika momen sederhana bisa memantik kebencian sedalam ini, maka kita harus bertanya, apa yang sebenarnya sedang kita dukung? Tim sepak bola atau ego yang tak terkendali? Tak seharusnya kita membawa perkara seperti ini ke dalam hati, seolah dunia runtuh hanya karena lawan tertawa dan tim sendiri terluka. Kita semua tahu, rivalitas Persib dan tim ibu kota adalah legenda hidup. Duel kedua tim ini bahkan dijuluki El Clasico-nya Indonesia.
simbol sejarah panjang antara dua kota yang tak pernah ingin kalah satu sama lain. Tapi, jika tawa saja sudah dianggap provokasi, jika candaan kecil dibalas dengan amarah membabi buta, lalu bagaimana nasib sepak bola kita ke depan? Mungkin, memang sudah waktunya kita semua dewasa. Sudah waktunya rivalitas itu tak lagi menjadi alasan untuk membenci buta. Jika tim lawan juara, akuilah dengan lapang dada. Jika tim sendiri gagal, jadikan itu bahan evaluasi, bukan bahan menyalahkan. Tak perlu menunjuk ke sana, menyalahkan ke sini, karena musim selalu berganti dan roda kompetisi akan terus berputar. Siapa tahu musim depan giliran tim Anda yang mengangkat trofi. Dan luka ini bukan baru terjadi tahun ini. Kita mundur satu musim ke belakang. Rezaldi Hehanussa, mantan punggawa tim rival. Dengan kerja kerasnya, ia akhirnya berhasil mengangkat trofi Liga 1 bersama Persib Bandung. Tapi apa yang ia dapat? Bukan kebebasan untuk merayakan, bukan kebahagiaan sebagai sang juara. Ia seperti dikurung dalam euforia yang setengah hati, dibungkam oleh komentar, dibatasi oleh bayang-bayang masa lalu. Di media sosialnya, banyak suara sumbang yang menuntut untuk diam, untuk tak menunjukkan kebanggaan. Ngapain diposting terus, Le? Hargai kami, The Jackmania, tulis seseorang di kolom komentarnya. Sebuah kalimat yang terdengar seperti luka yang tak ingin sembuh, seperti ada kemarahan yang dipelihara hanya karena sebuah kepindahan. Inikah sepak bola yang kita banggakan, di mana juara tak boleh bersorak dan yang kalah tak mau berbenah? Jika kita ingin sepak bola Indonesia melaju lebih jauh, maka rivalitas seharusnya membangun, bukan menghancurkan. Sungguh ironi yang mencolok, betapa sempitnya ruang untuk bersuka cita, bahkan bagi mereka yang telah berjuang hingga titik penghabisan. Kita tak perlu mengulik terlalu jauh ke masa lalu, tapi tak bisa kita abaikan bahwa saat Rezaldi Hehanussa mengalami cedera parah di klub lamanya, ia tak mendapatkan fasilitas pemulihan yang layak. Dan justru saat ia berseragam Persib Bandung, pemulihan itu datang. Perlakuan profesional itu nyata. Tapi, kita tidak akan fokus pada itu. Karena ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi soal bagaimana klub memperlakukan mereka yang pernah memberikan segalanya di lapangan. Kemarahan mungkin bisa dimaklumi jika Rezaldi bersikap congkak, menghina masa lalunya atau merendahkan lambang di dadanya yang dulu. Tapi itu tidak terjadi. Sama sekali tidak ada. Bahkan, tak sekalipun Rezaldi kedapatan menjelekkan klub lamanya. Ia hanya bergembira, ia hanya merayakan, seperti pemain manapun yang baru saja menjuarai Liga 1 bersama tim barunya. Dan anehnya, itu saja dianggap dosa. Lebih tragis lagi jika kita tarik ke belakang, jejak digital Rezaldi justru sempat menyentil hati para bobotoh. Tapi apa yang terjadi? Tak ada amarah membara, tak ada gerakan lini masa untuk membungkam. Karena bobotoh paham bahwa rivalitas ini adalah bagian dari teater megah bernama sepak bola. Pemain boleh berpihak, boleh terbawa suasana, dan sangat wajar jika mereka menunjukkan kebanggaan saat memenangkan laga sebesar El Clasico. Inilah kedewasaan yang harusnya tumbuh dalam dada setiap pecinta bola sejati. Rivalitas bukan alasan untuk membenci, dan kebanggaan bukan alasan untuk dicaci. Ternyata, kisah tak hanya berhenti di Adam Alis dan Rezaldi Hehanussa. Ada satu lagi potongan kenyataan yang membuat kita menghela napas panjang. Sebuah video amatir yang beredar di media sosial yang lagi-lagi membuat kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Rizky Ridho, bek tangguh timnas Indonesia, kapten baru dari tim rival yang baru-baru ini menjadi sasaran berikutnya. Kita tahu siapa Ridho, pemain muda bertalenta, punya mental dan tetap dipercaya membela merah putih meski persaingan di lini belakang timnas kini dipenuhi pemain diaspora berkelas Eropa. Dalam urusan kualitas, tak ada celah untuk meragukan seorang Ridho. Namun sayangnya, sebagian supporter tim rival memilih jalan berbeda. Dalam video itu terlihat Ridho yang hendak keluar lapangan justru diteriaki dan disoraki. Terdengar teriakan yang terang dan jelas. Mereka meminta pertanggungjawaban dari Rizky Ridho.
Seolah satu tim yang terdiri dari 11 pemain hanya bisa ditumpukan pada pundak seorang bek tengah. Seolah kekalahan tim adalah semata-mata dosa seorang Rido sendiri. Rido! Woi, mana tanggung jawabnya, woi? Woi! Inilah ironi sepak bola kita. Ketika dikritik kehilangan logika dan fanatisme berubah menjadi tekanan brutal. Padahal Rido bukan pelaku kesalahan. Ia adalah pejuang. Dan tak seorang pun pejuang pantas diperlakukan seperti kambing hitam atas kekalahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif. Padahal kita semua menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Berapa kali Rizky Rido harus menanggung beban tim ini seorang diri? Lihat saat tim rival kehilangan 2 pemain akibat kartu merah di awal babak pertama. Mereka porak-poranda. Mereka hanya bisa bertahan, nyaris tak mampu keluar dari tekanan. Tapi, siapa yang justru bangkit dari reruntuhan dan menciptakan harapan? Hanya satu nama, Rizky Rido. Kepada Rizky Rido. Oh, tidak offside kali ini bagaimana Rizky Rido? Rizky Rido! Luar biasa! Rido yang memulai serangan balik. Dialah yang membawa bola dengan percaya diri melewati garis tengah. Rido memberanikan diri menembak dari jarak jauh. Sebuah tembakan keras, juga penuh akurasi yang sempat membawa timnya unggul. Tapi ujungnya, mereka tetap kalah. Bukan karena Rido, tapi salah satunya karena gol bunuh diri dari Muhammad Ferrari ke gawang sendiri. Bola dikuasai Arda Fikri kepada Lokolingoy. Oh, bahaya pemirsa! Ya. Inilah dia pemirsa. Kondisi yang memang terjadi. Dan kini, ironisnya, Rido pula yang dituding. Rido pula yang diminta bertanggung jawab. Sungguh membingungkan. Bagaimana seorang pahlawan di lapangan justru dicap sebagai dalang kekalahan. Dan perlahan, tabir kisah ini pun mulai terbuka. Usut punya usut, ternyata Rizky Rido memang punya kedekatan dengan Persib Bandung. Sebelum akhirnya menandatangani kontrak bersama tim ibu kota, Rido dikabarkan sudah hampir mencapai kata sepakat dengan Maung Bandung. Sudah selangkah lagi, namun takdir berkata lain. Alasannya sederhana, namun masuk akal. Akses transportasi. Rido merasa Jakarta lebih memudahkan dirinya untuk pulang ke Surabaya dibandingkan Bandung. Dan itulah pilihannya. Sebuah keputusan profesional yang seharusnya dihormati. Tapi ironisnya, justru keputusan itu kini menjadi bayang-bayang yang menyakitkan. Kini kita melihat Rido yang telah memimpin dengan gagah di lapangan, berjuang mati-matian, mengangkat moral timnya saat semua terasa berat, justru diperlakukan seperti itu. Tidak ada dukungan, tidak ada penghargaan. Yang datang justru hujatan, tuntutan dan amarah dari supporter yang seolah buta akan kontribusinya. Dan lebih menyakitkan dari semuanya, di balik peluh yang ia teteskan demi lambang di dada, muncul kabar bahwa haknya, gajinya belum juga dibayar. Apa yang lebih menyayat dari seorang pejuang yang dihianati dari segala sisi, dituding sebagai kambing hitam oleh publik, dan digantung oleh sistem yang seharusnya menopangnya. Ini bukan hanya kisah tentang sepak bola. Ini adalah potret getir dari seorang pahlawan yang berjuang sendirian, tanpa dukungan, tanpa pengakuan, bahkan tanpa kepastian. Dan jika sepak bola seperti ini terus berjalan, kita patut bertanya, siapa sebenarnya yang perlu dievaluasi? Tanpa bermaksud membandingkan, namun mari kita buka mata dan hati. Para pemain ini bukanlah mesin. Mereka bukan robot yang bisa diminta berlari, bertarung, dan berkorban tanpa henti. Mereka manusia. Mereka punya hati, punya perasaan, dan lebih dari segalanya, mereka butuh dihargai. Mereka butuh cinta dari manajemen, dari supporter, dari semua yang katanya berdiri di belakang tim ini. Jika bahkan orang-orang di balik tim tak mampu memanusiakan para pejuangnya, lantas harapan macam apa yang bisa dituntut dari mereka untuk berjuang habis-habisan di lapangan, untuk mati-matian demi lambang di dada? Belajarlah dari Persib Bandung. Lihat bagaimana mereka memperlakukan pejuangnya. Saat Rahmat Irianto mengalami cedera panjang, cedera ACL yang bisa menghancurkan karir siapapun, apa yang dilakukan Persib? Mereka tidak meninggalkannya. Mereka tetap menggaji Irianto. Dan bukan hanya itu, gajinya datang tepat waktu. Di tengah luka, pemain ini tetap dipeluk oleh klubnya. Inilah yang disebut memanusiakan pejuangnya. Maka jangan heran jika pemain-pemain Persib bertarung seperti singa. Jangan heran jika mereka rela mati-matian di lapangan. Karena mereka tahu ada cinta yang membalas perjuangan.
Ada rasa hormat yang menyambut pengorbanan. Dan ketika sebuah klub bisa menanamkan itu, tak perlu disuruh, pemain akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita semua sudah melihatnya, bagaimana para pemain Persib mencintai tim ini dengan sepenuh jiwa. Lihatlah Ciro Alves, yang selalu meneteskan air mata saat berbicara tentang bobotoh. Tangisan itu bukan dibuat-buat, bukan drama. Itu adalah bahasa dari hati pemain asing yang begitu tulus. Dan itu hanyalah sepotong kecil dari cerita besar bernama cinta antara Persib dan para pejuangnya. Inilah yang membedakan Persib Bandung dari banyak tim lainnya. Mereka punya sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa direkayasa, tak bisa dipaksakan. Mereka punya ikatan emosional, ikatan yang tak terputus oleh skor, oleh kritik atau bahkan oleh cedera. Persib dan para pemainnya diikat oleh sesuatu yang suci yang bernama cinta. Tim-tim lain harus mulai belajar bahwa profesionalitas memang penting. Pemain dibayar lalu mereka bermain, tapi ada yang jauh lebih tinggi dari sekedar kontrak dan gaji. Ada hal yang tak bisa dihitung dalam angka, yakni sejauh mana pemain bersedia berjuang sampai titik akhir bukan karena uang, tapi karena rasa memiliki. Dan di Persib Bandung itu nyata. Para pemain tidak hanya sekedar bermain, mereka berperang. Mereka bertarung seakan musim ini adalah musim terakhir mereka, seakan tidak ada hari esok. Karena bagi mereka, lambang di dada bukan sekedar logo, tapi rumah. Tempat di mana mereka rela mati-matian demi sebuah kalimat, Persib harus juara. Dan di bawah komando Bojan Hodak, Persib menjelma menjadi kekuatan yang tak bisa dibendung lagi. Sebuah armada yang tampil menggila di setiap pertandingan. Mereka bukan hanya bermain, mereka bertempur. Bagi mereka, setiap laga adalah partai final. Setiap peluit awal adalah aba-aba perang. Maka tak heran, saat Persib turun ke lapangan yang kita lihat bukan cuma tim sepak bola, tapi barisan pejuang yang menolak untuk kalah. Menolak untuk menyerah, bahkan menolak untuk tunduk pada apapun selain kemenangan. Sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah, bukan juga sebatas perebutan angka di papan klasemen. Ini adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Sepak bola adalah medan tempur, tempat karakter diuji, tempat mental ditempa, tempat nilai-nilai hidup ditunjukkan tanpa topeng. Kita bisa berbeda warna, kita boleh mendukung klub yang berbeda, tapi kemanusiaan, rasa hormat dan kedewasaan itu seharusnya menyatukan kita. Karena para pemain itu manusia. Mereka bukan alat yang bisa kita puja saat menang, lalu kita ludahi saat kalah. Mereka juga punya hati, punya peluh, punya keluarga yang menyaksikan ketika komentar-komentar kejam dilemparkan seperti tombak ke ruang pribadinya. Jika sepak bola hanya melahirkan dendam, hanya membakar kebencian, dan hanya memupuk angkuh, maka untuk apa kita mencintai klub bola? Kita seharusnya jadi supporter, bukan hakim. Kita seharusnya jadi penyemangat, bukan tukang vonis. Karena ketika sorak-sorai berubah jadi cacian, dan cinta berubah jadi racun, maka kita bukan lagi penikmat sepak bola. Kita hanya perusaknya. Lihatlah Persib. Mereka bukan tim yang sempurna, tapi mereka tahu bagaimana memeluk pemainnya, menghargai pejuangnya, dan menanamkan cinta sebagai bahan bakar perjuangan. Maka tak heran, mereka bisa menolak untuk kalah. Dan tak heran, inilah alasan kuat mengapa mereka bisa juara. Dan untuk tim-tim lain, untuk supporter manapun di negeri ini, barangkali inilah waktu terbaik untuk belajar, untuk berefleksi, dan untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah cukup dewasa untuk menerima kenyataan bahwa hari ini bukan hari kita? Dan apakah kita cukup besar untuk tetap mendukung? Meski bukan kita yang berdiri di podium tertinggi. Karena dalam sepak bola, kemenangan itu penting, tapi kemanusiaan jauh lebih mulia.